Misalkan di sini ada tanah yang sudah dipecah 4 nih. Nah, 4. Tetapi dia membeli tanah sisa. Tanah sisa ini. Nah, ternyata tanah sisa ini masih masuk sertifikat ini. Nah, berarti Selamat datang di channel Danang Survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danang Surveyor, channel edukasi bagi seluruh sobat Danang Surveyor dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas tentang seseorang yang beli tanah sisa. Dia punya rumah dari beli tanah kaflingan, ya, beli tanah sisa. Pertanyaan saya, tanah sisa tersebut dari induk apa memang di luar sertifikat? Itu tolong dipastikan dulu, ya, jangan asal beli dan nanti bingung pengurusannya gimana, ya. Pertanyaan jelasnya seperti ini, ya, saya bacakan. Izin nanya Pak, saya beli perumahan, di sertifikat tanah saya 91 meter persegi. Nah, surat tanah sudah SHM. Ada kelebihan tanah sudah dibayar dari developer, dapat kwitansi. Nah, SKT-nya hilang dan plottingnya ada kesalahan di sertifikatnya. Mohon pencerahannya, ya, dan prosesnya gimana, perkiraannya biaya berapa. Sebelum saya terangkan, saya jelaskan pelan-pelan tentang pertanyaan ini. Yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini supaya maju dan berkembang. Yang sudah subscribe, saya doakan lancar rezeki, sehat selalu. Dan yang belum dapat jodoh, semoga cepat ditemukan dengan jodohnya, ya, amin ya robbal alamin. Nah, kalau di dalam perumahan subsidi, ada sertifikat, ada tanah sisa, itu biasanya masih dalam induk, masih masuk induknya, karena dalam satu hamparan sertifikat besar, ya kan, itu di situ ada set plan. Nah, biasanya di set plan itu ada fasum. Nah, jangan sampai membeli fasum juga, ya, jangan sampai tanah yang dibeli itu termasuk fasum. Tolong lihat dulu set plan-nya, ya, tapak kaplingnya, set plan-nya yang dari pemerintah tersebut, ya. Nah, dilihat, yang jangan sampai membeli tanah fasum, ya, jangan sampai, ya, jangan-jangan itu TPA kok dibeli. Tanah sisa tersebut misalkan buat sampah, misalkan buat RTH, tempat bermain misalkan. Nah, buat pos ronda mungkin perencanaannya, ya, jangan dibeli. Nah, apakah ada developer yang nakal? Ada, ya kan, ada. Merasa usaha yang lain misalkan lagi down, kemudian dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dengan menjual RTH. Itu nggak boleh, nggak benar, ya, hati-hati, ya. Nah, jadi misalkan tanah tersebut di luar sertifikat, ya, dibuatkan, ditanyakan alasannya apa, ya. Alasannya itu misalkan segel, nah, atas nama ini, ya, itu segelnya diminta. Tetapi kalau sertifikat tersebut atau tanah tersebut masih dalam satu induk, ya, ditanyakan sertifikat induknya, kemudian dipecah, ya, misalkan seperti ini, ya. Nah, misalkan di sini ada tanah yang sudah dipecah 4 nih. Nah, 4. Tetapi dia membeli tanah sisa. Tanah sisa ini. Nah, ternyata tanah sisa ini masih masuk sertifikat ini. Nah, berarti harus memecah dari sertifikat ini, dipecah jalan. Ini asalnya dulu misalnya jadi satu sertifikat seperti ini. Tapi karena dipecah jalan, di sini ada sisa tanah yang berdekatan atau nempel dengan sertifikat ini. Kemudian ini punya rezeki mau membeli tanah yang sisa ini daripada nggak digunakan oleh si ini. Nah, gimana cara prosesnya ini? Ya, dicari dulu sertifikat ini, ditanyakan kepada pemilik ini, kemudian dipecah, dikeluarkan ini jalan jadi fasum. Nah, kemudian terbit 2 sertifikat, ini dan ini. Nah, ini nanti yang akan dibalik nama menggunakan akte jual beli,
ke ini. Seperti itu ya. Teman-teman nggak usah bingung. Nah, jangan malu juga bertanya kepada penjualnya. Ini dulu apa nih alasannya tanah sisa ini? Udah sertifikat apa belum? Coba saya lihat induknya, kalau misalnya itu perumahan besar ya, perumahan besar pasti di situ ada set plan-nya. Nah, set plan itu dilihat aja tanah sisa tersebut masuk fasum apa enggak, atau memang tanah sisa yang bisa dijual, seperti itu ya. Kalau biasanya tanah-tanah kaplingan besar, kalau misalkan ada tanah sisa, misalkan di hook nih, di hook. Nah, di hook. Di jalan. Ini di hook. Nah, biasanya ini masih sudah jadi satu sertifikat. Nah, biasanya langsung disuruh membayar lebih si pembeli ini. Ini misalkan rumah. Ini ada tanah sisa. Karena luasnya lebih dari perumahan standar, ukuran standar, maka si pembeli ini langsung disuruh membayar lebihan tanah ini. Karena luasnya lebih dari luas yang standar. Biasanya langsung gitu loh. Kalau perumahan-perumahan pada umumnya, pada misalkan perumahan subsidi maupun komersil yang ada hook seperti ini, kaplingannya lebih, ya langsung dibeli, disuruh membeli gitu loh, include dengan luas segini gitu. Tapi kalau dengan kasus seperti ini, ada lebihan tanah tetapi ini masih ikut sertifikat sini, ya harus dipecah. Nggak bisa dibuatkan sporadik lagi atau SKT yang seperti Bapak yang tadi dibilang ya. Nggak boleh ya, nanti diterbitkan sertifikat lagi ini nanti double alias tumpang tindih. Nah itulah ketidakhati-hatian pembeli ya. Atau penjual mungkin nggak paham juga caranya ya kan, dikira tanah sisa yang nggak dimanfaatin ini nggak masuk sertifikat ini ya. Jadi diteliti lagi, apabila mau beli tanah, diplotting dulu di BPN bahwa sertifikatnya ini, di sampingnya tanyakan, di sampingnya sudah tanah yang sisa itu ada sertifikatnya apa enggak, ditanyakan sama penjual juga ya. Oke, pengurusannya yaitu kalau sudah ada sertifikatnya ya ditanyakan dulu induknya, dipecah, kemudian tanah sisa ini dibalik nama di pembeli ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu dengan saya di video-video saya berikutnya. Video ini hanya edukasi. Jadi bagi teman-teman yang bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu dengan saya di video saya berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Danang Surveyor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.